kurikulum Merdeka ini untuk atur rencana pembelajarannya tidak harus berupa seperangkat administrasi yang banyak. Bisa saja itu berupa RPP, cukup RPP, kemudian modul ajar juga boleh salah satu. Perlu diperhatikan dalam masa pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin ada yang satu hal yang mau disampaikan Bapak Ibu, karena waktu juga. Silakan Bu Maria. Ini yang mau perjelas Pak, yang tadi itu yang mengatakan bahwa buku yang materi yang mengikuti peserta didik bukan peserta didik yang berpatokan terhadap buku itu. Sementara di sekolah-sekolah sudah ada buku paket yang tersebar gitu Pak. Sudah jelas di sana ada IPAS, ada pendidikan Pancasila, matematika dan sebagainya. Berarti buku paket itu bisa tidak menjadi panduan gitu Pak? Bisa Bu, itu hanya sebagai salah satu Bu ya. Ini bukan satu-satunya sumber, jadi tidak harus berpatokan sama buku. Yang penting adalah tujuannya bisa tercapai, tujuan pembelajarannya. Jadi Ibu mau ngambil sumber belajar dari manapun, walaupun sudah ada buku paket, tapi tidak mutlak harus misalnya materinya berurutan seperti itu ya. Nah, tentu misalnya buku paket yang diberikan tentu aja pasti memuat apa yang ada di capaian juga, tetapi tidak harus materi ini bab 1 misalnya bukunya di situ ada 10 bab. Jadi ketika kelas fase A 10 bab itu harus selesai, tidak seperti itu. Silakan Pak Suharyadi. Ya, terima kasih. Jadi selanjutkan dari Ibu Maria Sofiana, yang sebenarnya semua kurikulum dari kurikulum 8 KTK dan sebagainya itu sebenarnya arah dalam pembelajaran itu adalah tujuan. Kita tidak pernah disuruh berpatokan kepada buku. Nah, jadi arah kita selalu kepada tujuan, hanya saja kita guru selalu buku. Dari setiap pelatihan mau KBK, mau apa gitu, KTSP dan sebagainya, itu kita itu selalu diarahkan untuk pembelajaran itu arahnya itu adalah tujuannya. Tapi kadang-kadang kita yang gurunya tidak mau berubah, kita selalu berpatokan acuan kita hanya buku. Kalau tidak ada buku tidak bisa mengajar begitu. Itu dia. Nah, makanya mindset yang seperti itu kita yang sekarang ini harus kita rubah di kurikulum Merdeka ini. Saya kira seperti itu. Tujuan pelajaran yang sudah mampu dirumuskan oleh guru dalam satu fase. Jadi di breakdown saja seluruh tujuan pelajaran itu dulu dari CP yang ada, seluruhnya telah terkumpul jumlah
semua tujuan pelajaran dalam satu fase itu, baru di situ dianalisis bersama secara bersama-sama oleh kedua guru di satu fase itu. Kemudian diukur tingkat kesukaran dan kemudahannya, mana yang lebih mudah dicapai oleh siswa, mana yang agak lama itu dipilah-pilah. Nah itu kan nanti mana yang cocok untuk di kelas 3, mana yang cocok untuk di kelas 4, disitulah dia bersepakat, Pak. Kemudian tidak mesti satu tujuan pelajaran itu hanya dikelola di satu kelas. Bisa saja misalnya mengurutkan pecahan itu ternyata masih perlu diulangi di kelas 4, bisa juga diambil kayak begitu kan. Artinya boleh berulang. Okay. Jadi tidak bagus kalau kita misalnya sekian jumlah CP-nya lalu dibagi per semester, barang itu kurang pas ya. Ini udah ada gambaran, Pak, insya Allah bisa diterapkan di sekolah. Terima kasih Mami Inggi, betul sekali Bapak Ibu. Jadi untuk menyusun ATP mana TP yang di kelas 2 dan mana yang di kelas 3 dan kelas 4 kan di fase B itu tentu benar-benar kolaborasi. Tadi kita sudah sampaikan, sama-sama dirumuskan dulu TP-nya, dirumuskan semua, di breakdown dari CP itu tujuannya apa saja TP-nya. Setelah itu tapi tidak dihitung kuantitasnya. Ternyata ditemukan ada 30 TP, jangan, bukan berarti langsung dibagi 4 karena ada 4 semester gitu di fase tersebut, tidak seperti itu gitu. Jadi ini untuk melihatnya itu kita menggunakan teknik yang ini. Misalnya kita mengurutkan dari yang konkret ke abstrak, terus pengurutan dari mudah ke sulit, terus pengurutan prosedural. Misalnya kalau di matematika itu ya, jadi gitu nggak boleh. Misalnya kalau matematika itu perkalian dulu baru menjelaskan, nggak bisa gitu. Jadi mestinya prosedural. Jadi berdasarkan teknik inilah nanti ketemulah, oh ini urutan-urutannya. Dan apabila ternyata di TP ini ternyata dibutuhkan juga masih di kelas 4 misalnya, ya enggak apa-apa diulang, Pak. Di TP itu diulang tidak masalah, tidak menjadi persoalan, tidak jadi masalah. Silahkan diulang, hanya saja mungkin kontennya yang lebih dalam seperti itu. TP boleh diulang, tidak masalah, maupun diulang kembali misalnya di semester 1, semester 2 tidak masalah, apalagi di beda kelas, seperti di beda jenjang. Pak Haji, kebetulan diangkat sebagai pasca inovasi untuk ATP. Jadi baru sekarang ini mendapat gambaran yang jelas tentang ATP. Kalau kemarin masih samar-samar, ya alhamdulillah sekarang ini kalau mencermati CP, kemudian analisis kompetensi untuk dijadikan tujuan pembelajaran, kemudian analisis konten dan lain sebagainya, itu kan biasa. Tapi sekarang ini untuk merancang ATP ini kan per fase kita juga ya. Maka oleh karena itu dengan berbagai pertimbangan yang dari konkret ke abstrak, kemudian yang dari dan lain sebagainya itu semoga menjadi pertimbangan. Sedikit Pak Heri sebelum dilanjut, Pak, ingin memperkuat pemahaman saja. Ini kan format yang tadi sambil jalan Pak Heri bikin ini. Mulai dari ada elemen, kemudian ada CP per elemen, kemudian di breakdown menjadi tujuan pelajaran, kemudian ada konsep ATP-nya. Nah yang saya tanyakan, format semacam ini bisakah digunakan sebagai format ATP oleh guru, Pak, atau ada contoh format lain yang lebih bagus? Untuk format sih tidak ada, Pak. Jadi kita yang mempermudah, fleksibel saja. Gimana mempermudahnya, Pak? Jadi untuk diturunkan. Jadi benar-benar format ini tidak ada yang baku mau dipakai. Nah, intinya di situ yang penting bisa dipakai. Iya, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, Pak. Misalnya kayak CP dan kan itu ada. Terus ada bagaimana tahapan pelajaran ini. Jadi tidak ada aturan khusus menggunakan format ini, tidak ada, Pak. Jadi murni diserahkan bagaimana kreativitas
Bapak Ibu guru nanti di sekolah dalam menyusunnya? Ya, maksud saya Pak Heri, kan kalau kita lihat di PMM itu ada yang sudah ngupload model-model ATP beragam bentuk model itu kan, format yang dipakai. Kalau kita mau seperti ini saja sebenarnya sudah cukup kan? Cukup Pak, cukup sudah. Untuk memetakan ini cukup, bisa seperti ini. Mana yang memudahkan saja Pak. Ya, jadi kalau misalnya cara orang itu menurut kita sulit, ya kita tidak usah pakai gitu. Karena memang ini memang tidak ada keharusannya harus seperti ini format template dan sebagainya yang diikuti. Yang penting unsur yang diminta Pak. Komponen-komponen yang diminta itu kayak elemen, CP elemen, tujuannya apa gitu, ATP-nya apa, itu yang diminta.